Ivan Sagito atau Ivan Sagita lahir di Malang tahun 1957 dan belajar di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1979 sampai 85. Dia dikenal sebagai seorang seniman introvert dan misterius, namun karya seninya cukup terkenal di dunia seni. Dia menggunakan teknik melukis realistik untuk membuat gambar realistis. Keluar dari ketegangan ini, ia berusaha untuk menggambarkan ketidakpastian kehidupan sehari-hari, terutama karena mereka berdampak pada orang-orang yang tidak berdaya dalam menghadapi kemiskinan dan ketidakadilan. Ivan Sagita adalah salah satu seniman yang paling menonjol terkait dengan surrealisme Yogya, sebuah gaya yang muncul di tahun 1980-an. Jenis ekspresi ini seringkali dipandang sebagai reaksi terhadap pergeseran dekorativisme atau realisme di bawah era Soeharto. Karya-karyanya seringkali bersifat satir dengan simbolik, mengeksplorasi tema kemanusiaan dan isu-isu sosial. Dia mengatakan, "Bagi saya, hidup selalu pergi berbeda dari yang kita harapkan. Ini adalah mengapa saya cenderung untuk mengekspresikan ketidakpastian melihat kehidupan di lingkungan saya. Saya mendapat kesan bahwa semua orang dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat." Subjek Ivan Sagito yang sering dituangkan ke dalam karya-karyanya adalah orang-orang tradisional Jawa yang hidupnya ia mengamati perjuangan di Yogyakarta. Dia telah menyatakan, mereka berjuang untuk bertahan hidup, tapi mereka menerima apapun yang terjadi pada mereka. Dalam persiapan untuk sebuah lukisan, ia mungkin mengambil beberapa foto dari subjek dalam upaya untuk menangkap realitas batin mereka. Ivan Sagito hampir selalu melukis sosok manusia berulang kali dalam satu pekerjaan, menggambarkan mereka dalam pergeseran pose atau situasi yang berbeda. Lukisan Ivan Sagito yang terpilih sebagai karya terbaik di 7 dan 8 Jakarta Biennale Seni Lukis, pada tahun 1987 dan 1989, dan ia dianugerahi medali perak di Triennale Osaka pada tahun 1996. Mitos pulung gantung di Gunung Kidul. Salah satu karya lukisan Ivan Sagita, She is Seeing Herself 200 x 142 cm, 2011, cat minyak di atas kanvas, yang dipamerkan di Den Haag, Belanda. Lukisan ini seperti rekonstruksi visual dari foto terakhir seorang perempuan yang tewas menggantung diri. Perupa Ivan Sagita memamerkan karya-karyanya di Den Haag, Belanda, tanggal 27 Agustus hingga tanggal 18 September tahun 2011 lalu. Dengan tajuk pameran, Final Silence, dia banyak menyoal perihal kematian, bahkan tentang tradisi bunuh diri yang menjadi subjek karya-karyanya. Berikut ini adalah tulisan Ivan Sagita sendiri dari hasil survei di lapangan, terutama di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta, tempat tradisi pulung gantung berasal. Catatan ini juga bisa menjadi contoh menarik ketika seorang Ivan Sagita sebagai perupa tidak sekadar menghasilkan lukisan, namun juga tulisan, seusai turun ke lapangan. Kematian itu selalu datang tanpa permisi, tiba-tiba tanpa berbelas kasih. Gunung Kidul yang meliputi Pegunungan Seribu di sebelah selatan, Cekungan Wonosari di tengah dan Pegunungan Batu Agung di sebelah utara merupakan wilayah yang terletak di selatan kota Yogyakarta, suatu wilayah yang didominasi oleh pegunungan kapur kares dengan tanah yang terjal berbatu-batu. Dengan karakter tanah yang demikian maka cocok tanam masyarakat sangat tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan, sehingga sebagian besar adalah sawah tada hujan dan merupakan tanah yang kering serta akan kesulitan air pada musim kemarau. Ada beberapa peristiwa penting di daerah Gunung Kidul yang selalu dikaitkan dengan fenomena mistik. Salah satunya adalah kasus bunuh diri. Masyarakatnya mengenal dengan apa yang disebut pulung gantung. Secara sederhana dapat kita gambarkan fenomena tersebut, pulung gantung sebagai bola api dengan ekor panjang yang berkelebat datang dari langit, terkadang melintas di daerah tertentu tetapi sering juga hinggap di atap rumah, di atas pohon atau terbang diam di ketinggian tertentu dalam waktu relatif lama. Bentuknya seperti lintang, tapi besar, bundar tapi bercahaya, bisa kuning, hijau, putih, merah, kemerah-merahan, ya ini terus belakangnya seperti ular panjang, ini bisa hinggap di pohon-pohon besar, rumah juga bisa, wawancara dengan narasumber. Menurut beberapa orang yang pernah menjumpainya, hadirnya pulung gantung berkisar sehabis maghrib pukul 18.00 sampai 20.00, atau menjelang subuh pukul 2 sampai pukul 4.
Masalah bunuh diri di Gunung Kidul tidak akan pernah selesai untuk dibicarakan. Kejadian demi kejadian yang berurutan telah terjadi sejak sekian puluh tahun yang lampau. Setiap kali terjadi, masyarakat sekitar membicarakannya, terkadang dengan serius, seringkali juga dengan entengnya. Sepertinya kejadian tersebut merupakan suatu peristiwa yang lumrah saja terjadi. Oh, Bapak, yang meninggal hari Jumat karena bunuh diri itu. Penyebabnya apa, Pak? Oh, ia tidak tahu, jawabnya dengan ringan. Dialog sewaktu menanyakan alamat kediaman pelaku bunuh diri yang baru terjadi sehari sebelumnya. Hal semacam ini menunjukkan pada kita bahwa kejadian bunuh diri merupakan suatu hal yang sering kali terjadi, sehingga bisa menjadi suatu permasalahan yang serius dan tidak serius bagi mereka. Bunuh diri selalu bermuatan misteri, khususnya bila dikaitkan dengan fenomena alam atau mitos masyarakat setempat. Banyak pertanyaan untuk itu. Apa kaitannya pulung gantung dengan kasus bunuh diri? Tetapi masyarakat di Gunung Kidul selalu mengkaitkan keduanya, antara kejadian bunuh diri dengan hadirnya pulung gantung. Setiap ada peristiwa bunuh diri, masyarakat setempat selalu menceritakan juga datangnya pulung gantung, dan menurut penuturan beberapa orang yang melihat peristiwa tersebut, bahwa rumah yang dihuni pelaku bunuh diri telah didatangi oleh pulung gantung. Setiap ada peristiwa bunuh diri, masyarakat setempat selalu menceritakan juga datangnya pulung gantung, dan menurut penuturan beberapa orang yang melihat peristiwa tersebut, bahwa rumah yang dihuni pelaku bunuh diri telah didatangi oleh pulung gantung. Orang-orang di Gunung Kidul menyebutnya sebagai pulung gantung. Pijar bola api yang bergentayangan di tengah malam itu dipercaya sebagai isyarat kematian yang hampir mendekati kepastian. Semacam sasmita atau pertanda, yang nyaris menjadi pepasten atau kepastian, dalam istilah orang Jawa. Dalam kosakata kebudayaan Jawa, istilah pulung sering disepadankan dengan wahyu. Dengan definisi, pulung atau wahyu di sini berarti isyarat bahwa Tuhan atau kadang leluhur memberikan restu pada orang tersebut untuk menjadi pemimpin atau penguasa. Orang Jawa mengenalnya sebagai wahyu keprabon. Dalam pemahaman umum orang Jawa, pulung juga dianggap sinonim dengan segala hal yang berbau kemuliaan, kebahagiaan, berkah, anugerah, kabegjan. Jika seseorang dengan cara yang mudah tiba-tiba mendapatkan sesuatu hal yang baik dan membahagiakan, orang Jawa biasanya berujar, ketiban pulung, atau kejatuhan berkah. Tetapi akan berbeda maknanya jika di belakang kata pulung itu disematkan kata gantung menjadi pulung gantung. Tak seorang pun di Gunung Kidul yang akan bersyukur bila rumahnya ketiban pulung gantung. Karena hal tersebut mengakibatkan suatu yang serius, pulung gantung dianggap sebagai isyarat kematian. Suatu cerita, beberapa narasumber mengatakan bahwa sebelum seseorang melakukan tindakan bunuh diri, dia akan terobsesi melakukan tindakan yang dia sukai. Terkadang juga dia akan terobsesi pada suatu tempat di mana dia akan melakukan tindakan tersebut. Bahkan dari narasumber yang keluarganya berhasil selamat, menceritakan bagaimana ada seorang tua mengajaknya ke suatu tempat. Kepercayaan semacam ini masih bertahan dengan kuat pada banyak wilayah di Gunung Kidul, terutama di pelosok-pelosok desa yang terpencil. Mereka percaya bahwa salah seorang anggota keluarga yang rumahnya berada di sekitar lokasi jatuhnya pulung gantung tersebut, akan melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri, beberapa kasus kadang dengan menceburkan diri ke sumur atau luweng. Suatu kejadian yang dipercaya bahwa hal ini tak dapat dicegah. Dimaknai sebagai pepasten atau kepastian. Tetapi meskipun demikian, bala masih dicoba untuk ditolak. Masyarakat membunyikan titir, memukul kentongan, mengadakan pengajian sembari berjaga siang dan malam. Bala dapat ditolak, tetapi pulung gantung akan memakan korban di daerah yang lain. Orang-orang percaya bahwa arah hadap pelaku gantung diri juga menjadi isyarat kematian berikutnya. Pada arah yang dihadap oleh pelaku gantung diri, disitulah kelak pulung gantung akan turun. Misalnya, jika seorang korban gantung diri ditemukan menghadap ke arah utara, maka pada arah itu pulung gantung dipercaya akan jatuh kelak di kemudian hari. Bunuh diri merupakan fenomena kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor antara lain psikologis, biologis, sosial, budaya. Sejak zaman purba, manusia telah mengenal suatu upaya untuk meniadakan dirinya sendiri atau bunuh diri. Pengertian meniadakan dirinya dalam hubungannya dengan alasan melakukan tindakan tersebut adalah suatu kesadaran dari interpretasi bahwa tindakan tersebut hendak membunuh orang lain yang berada di dalam dirinya sendiri. Maksudnya, terpikirkan oleh kesadarannya bahwa jiwa di dalamnya merupakan pihak lain yang tidak berhubungan dengan dirinya. Alhasil,
Terpikirkan bahwa tindakan bunuh diri tersebut tidak berkaitan dengan tubuhnya sendiri, ada jarak antara kesadaran dengan tubuhnya sehingga pelaku bunuh diri menganggap setelah fisiknya meninggal, dirinya masih tetap ada. Upaya itu dilakukan dengan berbagai alasan. Kita mengenal suatu ketidakberdayaan dari seseorang sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks ketidakberdayaan ini, seseorang melakukan tindakan terhadap dirinya karena hanya mempunyai keleluasaan terhadap dirinya sendiri meskipun perusakan terhadap diri sendiri ini dimaksudkan kepada orang lain. Tinjauan yang lain, suatu teks sering mengatakan bahwa suatu absurditas dan ketakpahaman realitas hanyalah dapat diselesaikan dengan bunuh diri karena kematian merupakan akhir dari persoalan diri sendiri. Hal ini merupakan persoalan yang benar-benar serius bagi tinjauan filsafat juga. Kesadaran terhadap absurditas dan penyelesaiannya adalah suatu tinjauan kesadaran bahwa penyelesaian absurditas adalah penghancuran hidup. Tinjauan teks tersebut menjadi sekedar wacana saja bila kita mencoba memahami persoalan di Gunung Kidul Pulung Gantung. Antara harmonisasi alam, keperkasaan alam terhadap manusia, jalinan anyam-menganyam mitologi dan persoalan hidup tidak sekadar dapat dilihat dari tinjauan teks tentang kesadaran absurditas dan penyelesaiannya. Baiklah, jika kita mencoba melihat dari pengertian manusia yang mempunyai otoritas dan kewenangan yang merupakan suatu eksistensi dari sebuah keputusan, maka bila ditarik secara panjang tentu dapat merujuk pada eksistensialisme. Tetapi, kaitannya dengan permasalahan ini adakah suatu yang rasional dapat sebagai penemuan esensi-esensi permasalahan? Hal ini sejalan dengan suatu pemikiran yang telah dikemukakan oleh Carl Gustav Jung tentang pengembangan dari suatu teori Sigmund Freud tentang alam tak sadar kolektif dan isi psikisnya. Mitos, bawah sadar kolektif, tersebut dinamai arketipe. Bila mana kita tarik garis lurus dengan mitos Pulung Gantung di Gunung Kidul maka akan menjadi jelas buat kita bahwa suatu mitologi dapat berpengaruh secara nyata di dalam keseharian masyarakat setempat. Pengertian arketipe berasal dari hasil penyelidikan yang berulang-ulang. Misalnya cerita mite dan dongeng-dongeng dari dunia sastra mengandung pola-pola dasar tertentu, yang muncul di mana-mana. Kita menemukan pola-pola dasar yang sana ini dengan fantasi-fantasi, mimpi-mimpi, igawan-igawan, dan khayalan-khayalan dari individu yang hidup hari ini. Bayangan-bayangan dan asosiasi-asosiasi yang khas inilah yang disebut oleh Carl Gustav Jung sebagai gagasan-gagasan arketipis. Semakin hidup gagasan-gagasan arketipis ini, semakin mereka diwarnai khusus oleh nada dasar perasaan yang kuat. Mereka meninggalkan kesan, mempengaruhi dan menarik perhatian kita. Gagasan-gagasan arketipis ini berasal dari arketipe, yang dari dirinya sendiri merupakan suatu bentuk yang tak kelihatan, tak sadar, praeksisten. Bentuk ini merupakan bagian dari struktur warisan milik psike dan ia bisa mengungkapkan diri secara spontan di mana saja dan kapan saja. Karena kodrat nalurinya, arketipe memberi otonomi kepada kompleks itu. Permasalahan tentang manusia khususnya yang berhubungan dengan kelahiran dan kematian merupakan tema yang penting untuk menjadi dasar suatu karya. Manusia menjadi bermakna bila mana ditinjau dari perbuatannya. Manusia dinilai dari hubungannya terhadap alam, tetapi bila seseorang menolak alam bahkan jika alam dinilai sebagai suatu ancaman dapat kita artikan bahwa manusia tersebut juga meniadakan dirinya sendiri. Hubungan dengan Pulung Gantung dan masyarakat Gunung Kidul adalah bagaimana seseorang yang mencoba harmoni dengan alam sekaligus dia menerima mitos-mitos yang notabene berkaitan juga dengan meniadakan diri dengan fenomena alam yang konkret. Jadi apakah ada fenomena alam yang selama ini diyakini sebagai bentuk yang harmonis dengan manusia dapat bertujuan menggerakkan manusia untuk merusak dirinya? Pertanyaan, bagaimana seseorang yang mengadakan permenungan tentang diri dan dunianya, kegelisahan dari dunia meta, dunia di balik ini, keinginan meraih suatu kenyataan yang lebih, dan hubungannya dengan permasalahan konkret yang telah menjadi keseharian di Gunung Kidul itu dapatkah sebagai jawaban tentang persoalan Pulung Gantung khususnya bagi mereka yang tinggal di sana? Penafsiran cakrawala eksistensi oleh masyarakat setempat ditambah keinginan tahu tentang semuanya sekaligus ketidaktahuan apapun tentang kenyataan, selain ingin meraih kenyataan di balik kenyataan. Pertanyaan mereka, adakah suatu dunia yang tersembunyi di balik dunia yang nyata ini? Kebiasaan kita hanya hendak mengungkapkan apa-apa yang nyata saja dan selalu untuk apa, serta tujuan menjadi kata akhir. Ternyata dunia yang menjadi tempat untuk manusia berada ini menunjukkan juga bahwa ada sesuatu di atas dunia itu sendiri. Alam dan dunia yang demikian netral terhadap manusia, ternyata juga penuh dinamika yang mengisyaratkan pada manusia untuk menentukan sikap dan arah hidupnya.